Saat menjelajah di Amerika Serikat bagian selatan, kami menemukan rumah kota bergaya Victoria akhir abad ke-18, tapi bukan di lingkungan yang biasanya Anda bayangkan. Saat ini, daerah ini dikenal sebagai salah satu kawasan kota yang paling rawan kejahatan, dengan tingkat kejahatan tinggi, jendela-jendela yang dipaku, dan rumah-rumah kosong. Tapi dulu tidak selalu seperti ini. Ketika rumah ini dibangun pada akhir 1800-an, daerah ini adalah salah satu lingkungan paling bergengsi di sekitarnya, dan rumah ini jelas dibangun oleh dan untuk orang-orang yang memiliki uang. Masuk ke dalam tempat ini tidaklah mudah. Struktur bangunannya runtuh, bagian belakang rumah sudah hilang, dan seluruh tempat ini terasa tidak stabil. Tapi begitu kami melangkah masuk, kami sadar tempat ini belum lama ditinggalkan. Dan apa yang kami temukan di dalamnya hampir tidak bisa dipercaya. Ini adalah rumah dari sebuah keluarga Afrika Amerika yang terkenal, berpendidikan, sukses, dan dihormati di komunitas mereka. Ayahnya adalah seorang pendeta, pria yang tegas dari yang terlihat, tapi juga seseorang yang jelas mendorong anak-anaknya untuk belajar, lulus, dan sukses. Pada suatu masa, keluarga ini memiliki segalanya. Dari apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mari saya ajak Anda masuk dan menunjukkan kisah rumah yang terlupakan ini, serta keluarga yang kehilangan segalanya. Jantung kami berdebar kencang. Kami sangat stres karena kami berada di lingkungan yang sangat rawan di Amerika bagian selatan. Dan juga rumahnya bukan yang terbaik atau teraman. Rumahnya sudah mulai rusak, kamu akan melihatnya. Bahkan sekarang pun sudah kelihatan. Tempat ini baru ditinggalkan sekitar 8 tahun, tapi semuanya benar-benar sudah mulai rusak di sini. Tapi ini benar-benar gila, dan kami menginginkannya. Tapi kami memang perlu menunjukkan tempat ini, karena ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah kamu lihat. 2016, apakah itu kalender tahun baru yang mengkilap? Kurasa begitu, iya. Ruangan apa di belakangmu ini? Bukan apa-apa. Gudang. Ini sebenarnya rumah yang sangat besar. Ada begitu banyak perabotan dan barang di sini, banyak juga barang-barang tak terpakai. Tapi juga ada beberapa Lihat sisi ini. barang-barang yang sangat menarik. Ini adalah area pencucian yang benar-benar hancur. Kami sedang berdebat tentang berapa usia rumah ini, antara 40 sampai 60 tahun. Menurut saya ini lebih seperti rumah deret Amerika tua, saya rasa usianya lebih sekitar 80 tahun. Jadi, Saya tidak tahu. tapi saya tidak yakin. Kalau ada yang tahu dari luar, dari arsitekturnya, tolong beritahu kami, karena kami ingin sekali tahu berapa umur tempat ini. Karena kalau sudah rusak seperti ini setelah 8 tahun saja, berarti tempat ini tidak terlalu tua, kan? Ya, ini juga seperti terbuat dari kardus. Ya, lihat itu. Ada lukisan bagian luar sebuah rumah. Itu jelas bukan rumah ini. Kelihatan keren. Bagian luar sebuah rumah. Buku di mana-mana, literatur. Orang-orang ini cukup penting di kota ini, ayahnya. Dia adalah seorang pendeta di kota ini. Nanti kami akan tunjukkan jubahnya. Tapi orang-orang ini pada umumnya, mereka berpendidikan. Mereka kuliah di universitas. Ada barang-barang dari altar itu, dari rumahnya. Mereka punya banyak medali, penghargaan, dan segala macam. Mereka mungkin yang terbaik di kota ini. Lihat koleksi lukisan yang mereka miliki di kamar mandi ini. Lihat itu. Kelihatannya seperti kota Italia yang indah. Kamu benar, bahkan ada tanda tangan di bawah sana. Boleh aku angkat ini? Cukup sulit untuk melihatnya. Ada begitu banyak ayat dan semuanya masih tersisa di sini. Ya, yang dipajang di sini seperti gambar bangunan dan macam-macam lainnya. Dan mungkin semua lukisan, gambar, dan penggambaran ini dulunya tersebar di seluruh rumah. Sial-sial milik pria itu masih tertinggal. Tapi kamu akan sampai ke bagian rumah yang sangat aneh. Karena meskipun tempat ini benar-benar hancur, hujan masuk ke dalam, semua listriknya masih berfungsi. Dan entah kenapa saat kami masuk ke tempat ini, semuanya sudah menyala. Kami tidak menyentuh apapun, tidak menekan saklar apapun. Apapun, tidak sama sekali. Kami janji, ini benar-benar misteri bagi kami kenapa rumah ini belum terbakar sampai sekarang. Ya. Dan pasti kelihatan gila di malam hari. Lihat ke sini, lihat ini benar-benar gila. Kalau kamu lihat di lantai sini, ada kotak sambungan yang menyala di antara semua kekacauan, puing-puing, dan kayu.
Dan rumah ini benar-benar hancur. Kalau hujan di sini, bagaimana bisa tidak konslet dan langsung terbakar? Akan ada kebakaran besar suatu saat nanti. Iya. Iya, mungkin itu sesuatu yang mereka lakukan untuk keamanan, untuk keperluan asuransi. Kita hanya membuat asumsi di sini. Kita tidak menuduh siapapun, tapi ini hanya asumsi. Tapi semua pakaian mereka setelah ayah mereka meninggal sekitar tahun 2010-an, semua pakaian mereka masih tergantung di sini, di gantungan baju. Ratusan dan ratusan barang masih tertinggal di sini. Sepatu, semua perlengkapan mereka, semua yang bisa kamu bayangkan masih tertinggal di rumah ini. Mau celana bagus? Kalau kamu lihat semua perabotan yang ada di tempat ini, kamu bisa lihat mereka punya uang. Mereka cukup penting. Bagian atasnya marmer. Seperti ini kelihatannya marmer Italia putih. Indah sekali. Juga rumahnya sendiri bro, ayo masuk. Aku rasa kita masuk dari sini ke bagian utama rumah deret ini. Ini pasti bagian pertama yang dibangun dan bagian belakangnya mungkin ditambahkan belakangan. Pasti. Kamu juga bisa lihat dari langit-langit yang tinggi, mungkin sekitar 3 meter, 3-4 meter. Sekitar 9-12 kaki untuk penonton kita di Amerika. Tapi kalau kamu lihat sekeliling, ada juga beberapa furniture yang sangat indah di ruangan ini. Lampu kaca patri. Oh, tunggu. Aku baru saja melihat sesuatu di belakangku. Oh iya, itu yang baru saja aku bicarakan. Orang-orang ini cukup mapan, mereka punya banyak medali. Seperti yang kamu lihat, ini untuk olahraga kan? Ya, tidak tertulis untuk olahraga yang mana. Olahraga Sekolah Dasar Distrik Pusat. Ya, Tapi ada banyak. pasti dari anak-anak yang dulu tinggal di sini. Grand Strand, Samudra Atlantik. Ini pasti dulu adalah rumah yang indah pada masanya. Lihat ke sana, ada foto seorang wanita di atas sana. Mungkin ibu dari keluarga itu, tepat di pojok sana. Selain lampu-lampu indah ini dan lukisan di atas sana. Wow, ini ada lagi satu. Bisa tunjukkan? Tertulis, ingat momen ini? Mungkin dia sudah meninggal. Mungkin nenek atau semacamnya. Ya, Rumah ini bikin aku merinding. Jadi seperti yang bisa kamu lihat, dulu keluarga Afrika Amerika yang tinggal di tempat ini. Mereka sangat menghargai kenangan mereka. Tapi kenapa semuanya dibiarkan seperti ini sekarang benar-benar sebuah misteri. ini ada foto bayi kulit putih. Apa yang kita punya di sini? Aku rasa kamu sudah tidak bisa membaca ini lagi. 1985. Nih, tertulis di situ. Apakah kamu melihat seberapa banyak debu yang menumpuk selama bertahun-tahun ini? Ini sudah ada di sini sejak dulu, sejak lama sekali. Di sini kita punya mesin jahit yang sangat besar kalau aku tidak salah. Oh, aku kira itu semacam bor. Itu bor. Bukankah begitu? Oh, itu mesin jahit. Oh, saya kira itu seperti mesin jahit. Saya pikir ini mesin jahit industri. Tapi mereka jelas punya usaha di sana, pasti. Lihat, ada lebih banyak benda kenangan dan pernak-pernik di sekitar sini. Di seluruh ruangan, mereka menumpuknya di rak ini. Mereka meninggalkan semuanya di sini. Kami juga memiliki jam kakek di ruangan ini. Suka yang ini. Lihat desainnya yang indah. Wow, tahun 1975 kotak ini. Oh, wow. Di sini tertulis tahun 1976. Edward B. Mesker, mungkin dia pembuat jam ini. Itu sangat rapi. Dan ya, ada lagi beberapa barang di seluruh ruangan. Kalian mungkin sudah sadar, seperti celana saya bolong. Saya cuma mau kasih lihat ke kalian supaya kalian gak komentar di bawah nanti. Ya, namanya juga lagi menjelajah kan? Itu satu-satunya penjelasan yang bisa saya kasih ke kalian. Ayo kita masuk ke dapur. Dapurnya benar-benar menjijikkan. Ini benar-benar berantakan. Iya. Tahan napas sebentar, karena di sini baunya parah. Iya. Ada kaleng sayuran yang terbuka di atas meja di sini. Iya, ada beberapa barang di atas meja. Tapi kamu sudah lihat lantainya?
Oh, aku bahkan tidak bisa melihat karena aku tidak punya lampu seperti kamu. Lihat itu. Dulu dapurnya lucu, tapi sekarang tidak lagi. Dapur yang sangat nyaman. Bahkan semua buku masak mereka masih ada di atas sana. Gelas-gelasnya ada di lemari. Yang gila, yang baru saja saya lihat itu. Oh ya, Microwave-nya masih berfungsi. itu aneh banget. Apa kita bisa masak sesuatu di situ? Ayo kita cek. Wow. Ini bisa saja meledak. Setelah melakukan penelitian lebih mendalam, semuanya mulai masuk akal. Ayah dari keluarga itu meninggal dunia di sekitar tahun 2010-an. Tak lama setelah itu, ibu mereka menyusul. Dan saat itulah masalah mulai muncul. Rumah itu menjadi objek sengketa hukum di antara anggota keluarga. Kepemilikan dibekukan, tidak ada yang bisa secara resmi masuk, menjual, atau memutus layanan utilitas. Dan karena properti tersebut masih terikat dalam proses warisan, pembayaran otomatis untuk listrik kemungkinan besar tetap berjalan tanpa gangguan, yang menjelaskan mengapa hampir 1 dekade kemudian listrik masih menyala di rumah itu. Rumah yang secara harfiah sudah hampir roboh. Dan ya, menyalakan microwave itu memang ide bodoh. Sebelum pergi kami memastikan listrik sudah dimatikan. Bro, sini deh. Kamu sudah lihat piring-piringnya belum? Semua piring masih ada di rak sini dan pantry-nya juga masih penuh. Semua peralatan mereka, panci dan wajan. Mereka punya area memasak yang sangat besar dan dapur yang luas. Ada bau aneh di sini. Baunya sangat kuat dan menyengat. Ini Untuk yang satu ini saya tidak akan membuka kulkas. Saya tidak mau melihatnya. Dan bagian rumah yang ini benar-benar hancur, benar-benar pecah berantakan. Saya tidak mengerti tempat ini. Saya benar-benar tidak mengerti. Dan di sini kita masuk ke salah satu bagian favorit saya dari seluruh rumah ini. Ini adalah lorong yang masih memiliki fitur dan elemen arsitektur yang sangat unik di dalamnya. Saya suka wallpapernya, langit-langit yang tinggi, dan tentu saja ada juga lampu gantung yang tergantung di sini. Menurut saya cukup modern dengan lembaran kaca dan semuanya. Wow, saya suka lorongnya. Lihat itu. Saat kamu masuk ke dalam rumah, kamu juga langsung melihat hiasan besar tepat di atas kepalamu di sini, tepat di depan pintu masuk. Dan tentu saja, orang Amerika dimanapun mereka berada sangat patriotik, selalu harus memajang bendera mereka. Dan saya suka itu. Menurut saya, itu adalah sesuatu yang baik. Di sini kita bisa melihat lorongnya dengan segala kemegahannya. Haruskah kita berkeliling melihatnya? silahkan duluan. Lemari besar di sini di samping, lihat itu. Oh, lihat di dalamnya. Bahkan masih ada foto-foto orang-orang di sini. Ini Barack Obama dan Michelle Obama di samping. Dan di sisi ini, pasti ini semua adalah anak-anak atau orang tua mereka di masa muda. Sepertinya ini dari tahun 90-an. Terlihat sangat bergaya. Lihat yang ini di sini. Wah, anak muda ini mungkin baru lulus dari perguruan tinggi atau universitas. Ya, ada angka 98 di sana. Mungkin itu tahun 1998. Oke, mari kita letakkan ini kembali dengan hati-hati. Di sini di belakang, mari kita tutup kembali. Lihat saja ukuran lemari ini. Ini benar-benar furniture yang indah sekali. Dan di atas sana, ada juga beberapa foto keluarga. Tapi semuanya ditumpuk di atas lemari di sini. Tunjukkan bagian utamanya di sini, tunjukkan tangganya. Aku suka bagaimana tangga itu berputar dan berbelok lalu naik ke atas. Dan kayunya mirip seperti yang kita lihat di pintu masuk depan. Wah, kita mulai mengetahui sejarah keluarga karena ada lebih banyak foto di sini. Kita bisa melihat siapa saja yang pernah tinggal di tempat ini. Kamu bisa melihat satu lagi foto seorang wanita muda. Sudah pasti dulu ada keluarga yang sangat besar tinggal di sini. Ada satu lagi di sana, di belakang benda itu. Lihat itu, dia bahkan punya bayi. Dan yang ini, oh wow, itu tentang apa ya? Lihat pria baik itu.
Oh, Washington DC. Apakah itu Lincoln? Oh, itu Lincoln yang duduk di kursi di sana, tepat di seberangnya. Oh, ini adalah memorialnya. Oh, dan Gedung Putih. Gedung Putih, lihat itu. Gila. Jadi mereka pergi liburan keluarga ke sana. Mereka mengambil semua foto ini, memasukkannya ke album foto di sini. Itu gila. Masih banyak barang dan pernak-pernik yang tergeletak di atas sini. Bahkan ada alat aneh di bawah sini. Aku tidak tahu itu apa. Aku benar-benar tidak tahu. Menurutku ini terlihat seperti semacam pompa untuk mengeluarkan air dari suatu tempat. Tapi aku hanya berasumsi saja. Kalau ada yang tahu, di bawah sana hanya ada banyak salju. Ya, ada lemari lain di sini dan lentera minyak di sini. Wow, ruangan ini juga cukup gila. Aku akan tunjukkan juga. Lihat itu. Oh, satu hal pertama yang ingin aku tunjukkan adalah lihat di pojok sini ada semacam saklar lampu. Mereka sudah dicat sedikit, tapi aku suka desainnya. Mereka seperti menyatu dengan gaya rumah ini. Bahkan ada beberapa gambar di sini. Gambar-gambar ada di seluruh rumah ini. Oh, mereka pergi ke Disney. Rasanya seperti keluarga itu masih tinggal di sini. Karena saat kamu masuk ke ruangan ini, seperti lampu samping di sini menyala dan ruangan ini. Dan di sini adalah bukti pertama bahwa pria ini dulunya seorang pendeta. Ini juga bisa menunjukkan bahwa orang-orang ini religius. Tapi kamu bisa lihat, di sini ada lukisan perjamuan terakhir yang tergantung di dinding. Wow, saya suka perapian-perapian yang ada di sini, dibuat dengan indah berwarna putih. Dan di sini kamu punya lemari lain yang benar-benar penuh dengan barang-barang, foto-foto, pernak-pernik, boneka-boneka, dan semacamnya. Lihat itu, dan di atas sana ada beberapa foto lagi. Ya, ada foto-foto kecil di mana-mana, bro. Lihat yang ini, semacam foto kelulusan lagi, seperti yang bisa kamu lihat mungkin dari sekolah dasar. Mereka mengabadikan beberapa kenangan indah. Saat saya mengangkatnya, kamu bisa lihat bahwa barang-barang ini sudah sangat lama tidak dipindahkan. Jadi kemungkinan lampu-lampu ini juga sudah menyala selama bertahun-tahun, terus menyala seperti itu. Menurut saya, ketika kamu mendekati rumah ini dari luar di malam hari, rumah ini terlihat cukup menyeramkan. Sangat misterius. Kamu bahkan masih bisa melihat sebuah tanaman yang masih berdiri di pojok sana. Wow. Oh ya, tapi itu palsu. Oh ya, jelas lihat itu. Aku masih merasa sangat stres di sini. Tapi juga bagian dalamnya juga benar-benar gila. Semuanya bercampur, seperti semua foto, semua kenangan, tapi juga lampu-lampu di lingkungan yang mencurigakan ini. Lihat, jadi foto-foto pernikahan ada di sini. Perempuan ini. Ada sebuah kubus yang mereka buat dan mereka mengubahnya menjadi sesuatu. Alkitab masih terbuka pada sebuah ayat, Tuhan memberkatimu. Mungkin itu adalah bagian terakhir yang mereka baca. Kamu bisa lihat, Alkitab itu sudah lama sekali tidak dipegang. Letakkan itu kembali di sana. Tapi di sini kita masuk ke ruangan yang sangat aneh lainnya. Dan ini terasa seperti ruangan tempat orang itu terakhir kali tidur. Kamu bisa melihat tempat tidurnya di sini masih rapi. Ada beberapa cermin tergeletak di atasnya. Juga lampu di atas sana masih menyala. Dan bukan hanya lampu ini, tapi juga lampu kipas angin. Tapi ya, ruangan ini sedikit lebih bersih dibandingkan yang lain. Lihat itu, bahkan gitar mereka, gitar listrik mereka masih tergeletak di sini. Itu butuh listrik kan? Iya. Aku nggak tahu cara main alat musik. Aku benar-benar nggak paham soal itu. Tapi apa kamu juga lihat seluruh dindingnya runtuh dan hancur? Aku cuma nggak ngerti gimana listriknya masih nyala, padahal air mengalir kemana-mana. Iya, tapi pasti masih ada yang bayar tagihan listriknya. Itu sudah pasti. Tapi pertanyaanmu juga sangat masuk akal. Kenapa listriknya nggak mati? Kenapa nggak ada pemutus arda yang aktif dan semuanya jadi padam, kan? Iya. Itu maksudmu kan? Aku juga nggak ngerti. Bahkan ada lampu Natal dan segala di sini. Kamu pikir ini ditinggalkan saat Natal? Mungkin. Kalendernya menunjukkan Desember 2016.
Oh benar, oh ya, kalau begitu masuk akal. Ada beberapa dekorasi Natal di seluruh rumah. Ya, wow, lihat itu. Bahkan seragam dan semuanya. Ada begitu banyak barang di lantai. Maaf kalau aku tersandung. Hati-hati sekali di sini. Lebih banyak barang-barang keagamaan. Ada Injil. Injil. Tentu saja Injil. Wah. Dan sekarang kita masuk ke kamar mandi rumah ini. Kamar mandi yang sangat kuning ini menurut saya tidak terlalu bagus. Tidak. Semua produknya masih ada di sini. Kalau kamu lihat ke sisi ini, ada barang yang sangat menarik di sini. Ini adalah mantel pastor. Ketika kami kemudian menemukan jubah pendeta, semuanya terhubung. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa ayahnya bukan hanya anggota gereja lokal. Dia adalah kepala gereja Injil di wilayah ini. Seorang tokoh agama yang dihormati, pria yang berpengaruh, bahkan dia memegang jabatan yang terkait dengan politik lokal di kalangan pemerintahan. Di sebuah lingkungan yang sekarang telah mengalami kemunduran, rumah ini dulunya milik salah satu suara paling berpengaruh dan sekarang benar-benar sunyi. Dan ini adalah seorang pendeta di gereja Afrika Amerika. Dan aku benar-benar ingin ikut dalam salah satu kebaktian mereka. Karena mereka selalu bernyanyi dan menari. Dan bagiku itu selalu kedengarannya begitu magis bagiku bisa berada di sana. Ya, itu sangat berbeda dengan gereja-gereja di Eropa yang biasa kami datangi, tapi sangat keren. Clover Bible, BSK, BKST. Wow. Lihat itu. Ya, seperti yang bisa kamu lihat di sini lagi, banyak sekali barang di tanah. Itulah kenapa kita agak tersandung sedikit. Kamu harus berhati-hati dengan setiap langkah yang kamu ambil mulai sekarang. Karena ini benar-benar bisa runtuh kapan saja. Ini mungkin salah satu pemandangan paling gila yang ada di rumah ini. Kamu bisa lihat ada kamar tidur lain di sisi itu, kasur biru dan semuanya. Tapi semua kabel listrik kamu bisa lihat mereka tergantung di sini. Kemungkinan besar semuanya masih dialiri listrik sepenuhnya. Ya, benar sekali. Dan kamu bisa langsung melihat langit di sana. Ya, kamu benar-benar bisa melihat pohon-pohon di luar. Ya, maksudku bagaimana itu bisa terjadi? Kehabisan kata-kata, Aku rasa harusnya itu sudah mati, tapi ya. aku berharap kita bisa mematikannya. Tapi aku tidak tahu di mana panelnya. Dan aku tidak mau menyentuhnya. Sejujurnya. Aku rasa itu akan terbakar pada suatu saat nanti. Iya. Itu mungkin yang akan terjadi di sini, bro. Lihat ini, itu piano kan? Iya. Banyak barang yang diletakkan di atasnya. Saya cuma berharap itu tidak rusak saat kamu membukanya. Ya Tuhan. Masih agak berfungsi. Sedikit ya. Seluruh tutupnya kayak mau jatuh dan banyak lampu indah masih berdiri di sini. Beberapa lampu samping. Aku suka kapal Inggris ini. Oh, Oh, dan sebelum kita pergi, lihat ini. oh bisbol ya, bisbol kan? Aku nggak tahu sama sekali. Aku belum pernah main. Tapi ya, pasti, bisbol. Itu keren. Apakah ada nama timnya, atau mungkin hanya sebuah nama? Itu huruf W dan ada tulisan Nathan. Nathan B. Mungkin itu salah satu penghuni terakhirnya. Anaknya. Ya. Ya, kemungkinan besar. Wow, kita menemukan namanya. Kita menemukan begitu banyak hal tentang orang-orang ini. Kita kembali di lorong. Satu-satunya bagian yang masih harus kita tunjukkan adalah lantai atas kan? Ya, ayo pergi. Dan kemudian bagian luar. Tapi aku sangat takut untuk menunjukkan bagian luar. Kita akan melakukannya, jangan khawatir, kita bisa kok. Oke, ayo kita naik ke atas. Lihat itu, tangga melingkar ke lantai paling atas. Aku benar-benar suka ini. Itu adalah fitur arsitektur yang sangat indah di rumah ini. Dan ini dibangun oleh orang-orang yang punya uang. Aku tidak tahu apakah mereka adalah pembangun asli rumah ini, tapi yang pasti mereka punya uang. Kalau kamu mau, kamu bisa dorong kameramu ke sana dan lihat keluar. Lihat itu, seluruh bagian belakang rumah ini benar-benar hilang. Benar-benar hilang. Itu yang tadi kami tunjukkan dari bawah. Baru 8 tahun berlalu. Ya, tapi itu salah satu rumah yang rapuh. Ya, itu palsu. Itu langsung rusak. Wah, pegangan tangga dan semuanya ini. Cukup bagus.
Oke, kita lihat lantai atasnya. Mungkin mulai dari ruangan ini dulu. Ya. Ayo masuk ke sini. Ini sepertinya kamar utama yang baru saja kita masuki, tapi rasanya seperti mau ambruk ke kamar di bawah sana. Ini adalah tempat tidur yang sangat besar. Sangat besar, bahkan sampai terlihat lucu. Kami tidak punya bak mandi seperti itu di Eropa. Oh, Aku ingin sekali punya tempat tidur seperti ini. itu pasti luar biasa. Kamu bisa berada di sisi lain dan tetap saja butuh jalan kaki cukup jauh untuk sampai ke sisi satunya, seperti mendaki. Lihat itu. Kita juga punya perapian di ruangan ini. Semuanya terbuat dari kayu kan, bukan dari batu. Apa yang kamu temukan di bawah? Itu ada di dapur. Polaroid. Gila, ini foto Polaroid. Oh, aku menemukan Alkitab suci. Oh, ini Alkitab yang besar. Ya, ini mungkin Alkitab dari Pastor yang dia gunakan saat ibadah. Itu Alkitab yang indah, Alkitab keluarga kita. Bahkan seperti berlapis emas. Ya, banyak yang seperti itu. Keren juga ya. Aku suka itu. Aku suka fakta itu. Di sini kita punya semacam lorong dengan banyak kursi, banyak tempat duduk, dan banyak barang lagi. Barang di mana-mana. Setiap ruangan benar-benar penuh. Orang-orang sangat suka barang-barang. Lihat itu. Ini baunya apek dan menjijikkan. Begitu kamu masuk, kamu langsung mencium baunya. Kita akan cepat lihat hal-hal apa saja yang bisa kita temukan di ruangan ini. Kita lagi-lagi punya Alkitab suci di ruangan ini. Itu juga versi yang besar. Ya, dan yang lain di bawah sana, oh tidak itu sama. Aku tidak tahu. Itu versi yang sama dengan versi saku, kamu tahu, yang sangat kecil itu. Ya, apa ini di sini? Astaga. Oh, Webster's New World Dictionary of the American Language. Oh wow, oh tunggu. Ini bahkan ada gambarnya, ilustrasinya. Lihat itu. Buka halaman lain. Ya, wah, itu kamus yang keren, tapi besar banget. Lihat tuh ukurannya, itu benar-benar buku. Ya, satu ruangan penuh dengan barang-barang. Ya ayo kita keluar, soalnya baunya benar-benar. Mungkin suatu hari nanti ide yang bagus untuk membuat parfum. Lalu kita beri nama aroma rumah terbengkalai. Dan kita juga jual seperti aroma apek berjamur. Menurutmu ada yang mau beli itu? Bau jamur? Mereka mungkin akan membeli. Menurutku mereka pasti akan membeli barang dagangannya. Kunjungi merchandise, cek di deskripsi, kamu bisa temukan linknya. Kami punya semuanya. Kami punya mug, kami punya cangkir, kami punya pelindung laptop, kami punya topi, kami punya kaos, kami punya crop top, semua yang bisa kamu bayangkan. Langsung cek saja. Lihat itu, ruangan lain, lampu lain. Kamu lihat di atas kepalamu, seluruh atapnya hancur total. Gila banget kan? Satu lagi, H2 Hammer. Wow, kamu sudah lihat belum kalau aku sekarang bikin versi listrik dari mobil ini? Belum, aku belum lihat. Wow, ruangan ini sepertinya dulu ini kamar utama kalau aku tidak salah. Setidaknya pernah. Meja itu, semuanya, dan 3 jendela ini pasti dulu membuat tempat ini enak sekali buat tidur. Tapi sekarang tidak lagi. Bahkan lebih banyak foto seperti yang bisa kamu lihat. Oh, lihat itu. Foto-foto para gadis, foto-foto keluarga. Semua orang digambarkan di sini. Selalu dan selamanya. Aku mencintaimu hari ini seperti aku mencintaimu sejak awal. Aku mencintaimu selamanya dengan sepenuh hatiku. Ini bahkan terlihat lebih seperti tempat peringatan. Mungkin seseorang telah meninggal. Selalu dan selamanya. Ya, Selalu dan selamanya. Itu gila kan? Apalagi yang bisa kita tunjukkan? Apakah ini bagian luar rumahnya? bukan, andai saja. Tapi kamu bisa lihat, tempat ini belum terlalu lama ditinggalkan. Karena kami menyimpan Chromecast Ultra, jadi pada suatu saat, ya aku tidak tahu kapan ini dirilis, tapi ada Chromecast di tempat ini, tidak ada lagi yang bisa dilihat.
Ya, dan kamar tidur di sana juga tidak menarik. Tapi kamu paham maksudnya, rumah ini benar-benar gila. Ini berbeda dari apapun yang kami rekam di Eropa, karena lampunya menyala dan tempatnya benar-benar rusak. Itu yang membuatnya gila. Dan ceritanya juga cukup menarik dengan pastornya dan semuanya. Dan juga tidak banyak barang di lantai seperti di sini. Saya rasa kita sudah sampai pada momen itu. Ya, ayo pergi. Ayo pergi, aku sudah selesai di tempat ini, ayo keluar. Jadi Enrique juga bersama kita, dia teman dari Amerika, Silent Export. Coba cek Silent Export. Tapi sekarang kita akan keluar. Hati-hati bro, ayo kita cepat cek apakah tidak ada orang di jalan. Menurutku kita aman. Ya, kita aman. Ya, seharusnya kita aman. Ya bro, gue merasa bersalah banget ninggalin lampu nyala. Tapi gue bener-bener gak tahu soal itu. Oke, kita bisa pergi. Lihat tempat ini. Bahkan ada kereta bayi di luar sini. Aduh, oke. Mari kita lihat dari depan. Wow, ini rumah yang indah. Kelihatannya seperti rumah bergaya Italia yang sangat indah. Apa yang aku katakan? Maksudku Amerika, Gaya Victoria. gaya Victoria, Amerika. Maaf, aku agak gagap karena aku sedikit stres di lingkungan ini. Tapi ya, memang terlihat sangat bergaya Victoria. Cara membangun rumah-rumah ini sangat kuno, tapi memang indah. Menurutku ini cukup tua, tapi aku benar-benar ingin tahu dari kalian di deskripsi dan komentar, seberapa tua tempat ini. Apakah kalian tahu? Apakah kalian mengenali arsitekturnya? Aku ingin sekali tahu lebih banyak tentang itu. Tapi dengan semua ini, aku akan mengakhiri video ini di sini. Terima kasih sudah menonton video minggu ini. Aku benar-benar stres banget. Ini jelas pantas dapat like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Cek juga website kami di deskripsi. Sampai jumpa minggu depan di episode luar biasa lainnya. Dadah, sayang kalian semua.